Siap, Kak. Ya, teman-teman di mute dulu ya. Ini saya mute dari sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa tanya di chat atau raise your hand ya. Daftar hadir. Nanti kalau yang mengumpulkan tugas itu baru diakui hadir ya. Kalau yang di sama, saya juga melihat di partisipan. Nanti kalau kelihatan ada yang belum hadir, berarti kalau misalnya nanti mengumpulkan tugas, berarti hadirnya setengah itu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Siang. Siang, Pak. Hari ini kita akan belajar ya di metode harga pokok proses untuk produk hilang awal dan akhir proses. 2 minggu kemarin sudah teman-teman pelajari ya. Kemudian teman-teman juga sudah coba latihan soalnya untuk metode harga pokok proses di departemen pertama dan metode harga pokok proses di departemen kedua. Nah, minggu ini kita akan belajar metode harga pokok proses untuk produk hilang awal proses ya, dan produk hilang akhir proses. Ya, yang belum di mute ya, minta tolong di mute dulu ya suaranya. Ya, audionya di mute dulu. Nanti gantian ya ngomongnya. Oke, kita mulai ya. Jadi apa sih pengaruhnya ya? Apa pengaruhnya produk hilang dalam proses? Jadi produk hilang dalam proses itu nanti akan mempengaruhi perhitungan harga pokok produk persatuannya ya di metode harga pokok proses. Nah, kemudian pertanyaannya ya, yang dari dua maksudnya dua ini adalah produk yang hilang di awal proses dan produk yang hilang di akhir proses. Itu kemudian apakah keduanya mempengaruhi perhitungan harga pokok produk persatuan atau tidak? Nah, nanti kita buktikan ya di perkuliahan pada siang hari ini. Jadi tidak semua produk yang diolah ya, itu dapat menjadi produk yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan ya terjadinya produk yang hilang. Nah, produk yang hilang itu bisa hilang di awal proses ataupun bisa hilang di akhir proses. Nah, bagaimana kalau produk tersebut hilang di awal proses? Nah, produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Nah, nanti di sini kita bisa membedakan nih, ya, produk yang hilang awal proses dengan produk yang hilang akhir proses, yaitu pada saat penentuan ekuivalen produk. Ya, teman-teman mungkin sudah familiar ya tentang ekuivalen produk, atau biasanya disebut UPE ya, unit ekuivalen produk. Nah, di departemen produksi pertama, ya, di departemen produksi pertama
produk yang hilang awal proses itu akan mengakibatkan menaikkan harga pokok produksi persatuan. Ya, di departemen produksi pertama, produk yang hilang awal proses itu akan mengakibatkan menaikkan harga pokok produksi persatuan. Nanti bisa dicatat ya teman-teman, sambil mendengarkan, ya sebelahnya bisa sambil menyiapkan buku tulisnya sama ballpoint-nya. Nah, nanti sekiranya ada yang penting, nah itu bisa dicatat ya, di garis bawahi begitu poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Nah, produk yang hilang di awal proses itu akan dianggap ya tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Sedangkan, sebelum produk yang hilang akhir proses ya, ini ada sedikit tambahan. Dalam departemen setelah departemen produksi, ya, jadi kan ada departemen pertama, ada departemen kedua. Ya, departemen pertama itu kan departemen sebelum departemen setelah departemen produksi pertama. Nah, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Yang pertama adalah menaikkan harga pokok produk per unit yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Dan yang kedua adalah menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Nah, ini perlakuan produk yang hilang awal proses, ya, perlakuan produk yang hilang awal proses di departemen setelah departemen produksi pertama. Nah, contohnya ya, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Nah, untuk produk yang hilang awal proses. Contoh, PT John Tung Tung memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui dua departemen produksi. Informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan biaya produksi, ya, ini sebagai berikut. Produk yang masuk dalam proses di Departemen 1 adalah 125 unit. Kemudian di Departemen kedua 100 unit. Barang selesai, ya, 100 unit untuk Departemen ke-1, Departemen kedua 85.000 unit. Kemudian barang dalam proses akhir, Departemen 1 20.000 unit, Departemen kedua 10.000 unit. Sedangkan produk hilang awal proses, Departemen ke-1 5.000 unit, Departemen kedua juga 5.000 unit. Tingkat penyelesaian barang dalam proses akhir untuk biaya bahan baku 100% di Departemen ke-1, Departemen kedua juga 100%. Sedangkan biaya konversinya, ya, biaya konversi untuk biaya tenaga kerja dan BOP di Departemen ke-1 75%, di Departemen kedua 50%. Nah, pertanyaannya,
buatlah biaya produksi, ya, buatlah biaya produksi di departemen ke-1 dan departemen kedua untuk produk yang hilang awal proses. Nah, kita mulai di departemen 1 dulu. Ya, caranya bagaimana langkah-langkahnya? Sebelum ke langkah-langkahnya, ini ada tambahan, ya, ada tambahan biaya produksinya. Biaya produksinya untuk biaya bahan baku departemen 1 6 juta, departemen 2 tidak ada. Kemudian biaya tenaga kerja 3.450.000, di departemen kedua 6.300.000. Biaya overhead pabrik di departemen 1 1.725.000 dan di departemen 2 3.600.000. Nah, pertanyaannya, hitunglah biaya produksinya dan buatlah laporan biaya produksi per departemen. Sekarang kita akan menghitung biaya produksinya terlebih dahulu, ya, baik di departemen 1 maupun di departemen kedua. Kita terus berjuang untuk menciptakan kreasi baru. Ya, menghitung untuk di departemen 1. Pertama caranya adalah menghitung UPE-nya dulu atau unit ekuivalen produk. Caranya bagaimana ya cara menghitung UPE? Ada yang mau bantu jawab cara menghitung UPE-nya? Silahkan. Halo? Ada yang mau bantu jawab dari teman-teman yang hadir pada siang hari ini? Halo? Belum ada ya? Oke. Hai, Pak. Halo, Pak. Gimana, ada yang mau bantu jawab? Cara menghitung unit ekuivalennya? Cara menghitung produk ekuivalennya adalah produk selesai, ya, iya, ditambah produk atau barang dalam proses akhir, ya, iya, dikalikan dengan tingkat persen, konversinya, ya, tingkat konversinya. Nah, untuk biaya bahan baku, produk selesainya kan 100.000 ya, benar ya? Kita coba lihat di soal. Nah, ini barang selesainya atau produk selesainya adalah 100.000. Kita lihatnya departemen 1 dulu ya. Kemudian barang dalam proses akhirnya 20.000. Karena produk hilang awal proses di departemen 1 itu belum masuk ke perhitungan unit ekuivalensi, jadi yang 5.000 ini tidak masuk ke perhitungan. Nah, nanti masuk ke perhitungannya adalah di departemen kedua. Oke, kita lanjut ke perhitungannya ya. Jadi biaya bahan bakunya, barang selesai 100.000 ditambah barang dalam proses akhir ya, dikali dengan tingkat konversinya, yaitu 100%. Ketemunya adalah 120.000. Ya, ketemunya 120.000. Kemudian konversinya, ya, konversinya adalah 100.000 ya, produk atau barang selesai ditambah dengan 20.000 dikali 75%, ketemunya 115.000.
Ini pertama ya untuk biaya bahan dan konversi. Selanjutnya kita menghitung data produksi. Ya, data produksi yang masuk dalam proses adalah 125.000 kg. Itu dari mana? Dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 100.000 ditambah dengan produk dalam proses akhir atau barang dalam proses akhir 20.000 ditambah produk yang hilang awal proses ya, produk yang hilang awal proses yaitu 5.000 ya. Jadi jumlah produk yang dihasilkan adalah 100.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000. Ketemunya 125.000. Nah, setelah itu menghitung apa lagi? Ya. Setelah itu menghitung biaya yang dibebankan di Departemen 1, ya. Menghitung biaya yang dibebankan di Departemen 1. Jadi menghitung biaya per unitnya, ya, menghitung biaya per unitnya. Caranya adalah biaya yang terjadi di Departemen 1, ya, sorry, ini ada typo ya, ini RP ya, bukan RO. Ya, biaya yang terjadi di Departemen 1 dibagi dengan unit ekuivalennya. Ya, dibagi dengan unit ekuivalen atau unit ekuivalen unit produk ekuivalen UPE ya. Nah, biaya bahan baku di Departemen 1 6 juta. UPN-nya 120.000. Jadi biaya per unitnya adalah 6 juta dibagi 120.000. Ketemu Rp50. Kemudian untuk tenaga kerjanya ya, untuk tenaga kerjanya 3.450.000. Unit ekuivalennya 115.000. Jadi biaya per unitnya 3.450 dibagi 115.000 ketemu Rp30. Untuk overhead pabriknya 1.725.000. UPN-nya 115.000. Biaya satuannya 1.725.000 dibagi 115.000 ketemunya Rp15. Total biaya keseluruhan adalah 11.175.000. Sedangkan biaya satuannya totalnya adalah Rp95 ya, biaya persatuan. Nah, setelah itu menghitung harga pokoknya, ya, menghitung harga pokoknya. Caranya bagaimana? Caranya menghitung harga pokok barang yang selesai ditransfer ke Departemen 2, ya, ditambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir. Oke, kita hitung dulu harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Ya. Barang yang selesai yang akan ditransfer ke Departemen 2 jumlahnya tadi adalah 100.000 ya, 100.000 unit. Harganya atau biayanya Rp95 ya, Rp95. Jadi harga pokok barang yang ditransfer ke Departemen 2 100.000 unit dikali Rp95. Ketemunya 9.500.000. Itu harga pokok barang selesai ditransfer ke Departemen 2. Nah, sedangkan harga pokok barang dalam proses akhir, ya, sedangkan harga pokok dalam proses akhir, kita hitung ya, biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overhead pabriknya berapa. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah
tingkat penyelesaian, ya, tingkat penyelesaian dikalikan barang dalam proses akhir, ya, dikalikan biaya per unitnya. Ya. Jadi tingkat penyelesaian bahan baku 100%. Dikali barang dalam proses akhirnya 20.000. Dikali biaya persatuannya untuk bahan baku Rp50. Jadi ketemunya adalah 1 juta, yaitu barang dalam proses akhir untuk bahan bakunya. Sedangkan untuk tenaga kerja, tingkat penyelesaiannya 75%. Dikali barang dalam proses akhir 20.000, biaya per unitnya untuk tenaga kerja Rp30. Ketemu biaya dalam proses akhir tenaga kerjanya adalah 450.000. Untuk overhead pabrik, tingkat penyelesaiannya 75%. Biaya dalam proses akhir, barang dalam proses akhir 20.000. Dan biaya satuannya, ya, biaya satuan per unitnya untuk overhead pabrik Rp15. Sehingga biaya harga pokok barang dalam proses akhir untuk overhead pabrik adalah 225.000. Totalnya, ya, harga pokok barang dalam proses akhir adalah Rp1.675.000. Jadi jumlah biaya yang dibebankan, ya, jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 1, ya, jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 1, jumlahnya adalah Rp11.175.000. Nah, jumlah yang dibebankan ini hasilnya nanti akan sama dengan jumlah biaya di data biaya produksi. Kalau seandainya teman-teman, ya, dalam mengerjakan, begitu harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2 ditambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir jumlahnya berbeda, berarti ada yang salah dalam melakukan perhitungan. Nah, jadi nanti bisa diulang lagi. Jadi jumlahnya harus sama ini, ya, jumlah biaya yang dibebankan. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat, ya, perhitungan biaya produksi dengan metode harga pokok proses di Departemen 1 ketika ada produk hilang awal proses. Sampai sini bisa dipahami, ya? Halo teman-teman? Bisa. Ya, Bisa, lanjut, Pak. ya. Lanjut. Oke, ini saya record, ya. Jadi nanti hasil rekamannya teman-teman bisa putar-putar ulang, ya. Misalnya ada yang kelewat atau ada yang belum hadir atau yang telat masuk, ya. Ini karena sudah direcord, nanti teman-teman bisa putar-putar ulang nanti hasil rekamannya, ya. Baik, Mak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kita membuat laporan biaya produksinya. Ya, laporan biaya produksi PT John Tung Tung, ya, di Departemen 1 atau Departemen A bulan Juni 2017. Nah, ini ada data produksinya, ya. Yang dimasukkan dalam proses adalah 125 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang, ya, 125 kg ini diperoleh dari 100.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000. Kemudian biaya yang dibebankan, ya, di Departemen A, nah ini ini bulan Juni, ya, adalah totalnya itu 6 juta, 3.450.000, 1.725.000, ya, totalnya 11.175. Sedangkan UPN-nya, unit ekuivalennya 120.000, 115.000, 115.000.
biaya per unitnya Rp50, Rp30, dan Rp15. Totalnya ya adalah Rp95. Setelah itu menghitung biaya yang ini ya, menghitung biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Caranya adalah 100 kg ya dikali dengan jumlah biaya per unit. 95 ketemu 9.500.000 ya. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir ya, biaya bahan bakunya 1 juta, biaya tenaga kerjanya 450, biaya overhead pabriknya 225.000. Totalnya 1.675.000. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan di Departemen A bulan Juni 2017 adalah 11.175.000. Nah, angka-angka yang ada di harga pokok persediaan produk dalam proses akhir ini kan dari perhitungan ya, perhitungannya tadi di slide sebelumnya. Jadi teman-teman boleh perhitungannya dicantumkan di sini, tapi boleh juga tidak dicantumkan. Karena sudah dihitung sebelumnya, jadi di laporan biaya produksi tidak perlu dicantumkan lagi ya perhitungannya. Begitu ya, nanti dalam mengerjakan kalau misalnya ada latihan soal ataupun di ulangan, dipisahkan antara perhitungan dan laporan biaya produksinya. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung di Departemen B. Ya, menghitung di Departemen B. Nah, menghitung di Departemen B, ya, sama ya, langkah-langkahnya sama. Seperti menghitung di Departemen A atau di Departemen 1, yaitu menghitung unit ekuivalennya dulu. Ya, unit ekuivalennya di Departemen B untuk bahan bakunya ya itu 85.000. 85.000 dari mana? Itu adalah barang selesai. Ya, barang selesai atau produk selesai di Departemen B atau di Departemen 2. Ditambah 10.000 dikali 100%. 10.000 dari mana? 10.000 adalah barang dalam proses akhir atau produk dalam proses akhir di Departemen B. Dikali 100%. 100% adalah tingkat penyelesaiannya untuk di Departemen B. Ya, jadi 85.000 ditambah 10.000 dikali 100% ketemu 95.000, dan untuk konversinya 85.000 ditambah 10.000 kali 50%. Jadi bukan 75% lagi, tetapi sesuai di data ya, sesuai di data itu 50% untuk konversinya. Jadi ketemu 90.000. Setelah itu yaitu menghitung biaya per unitnya. Nah, menghitung biaya per unitnya itu ada harga pokok barang dalam proses dari Departemen 1 ya. Tadi kan ketambahan dari Departemen 1. Ya, ketambahan dari Departemen 1 yaitu jumlahnya 9.500.000. Ya, 9.500.000. Nih, kalau kita lihat ya. Nah, ini 9.500.000 itu dari mana? Ini dari sini nih. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Itu dimasukkan ke perhitungan di Departemen B. Sehingga di perhitungan biaya per unitnya muncul ya, harga pokok dalam proses dari Departemen 1 yaitu 9.500.000 dibagi ya, dibagi 95.000 ketemu Rp100 ya. 95.000 dari mana? 95.000 dari ini UPN-nya ya, unit produk ekuivalennya 95.000. Nah, untuk tenaga kerjanya 6.300.000 dibagi 90.000 ketemu Rp70. Biaya overhead pabriknya 3.600.000 dibagi 90.000 ketemu Rp40. Nah, total biayanya itu 19.400.000, sedangkan total biaya satuannya adalah 210. Nah, setelah menghitung unit ekuivalen, ya, perusahaan menghitung harga pokoknya.
Ya, jadi ada harga pokok barang yang selesai ditransfer ke gudang. Nah, karena sudah tidak ada departemen lagi, ditransfernya ke gudang. Berapa? Ya. Nah, jadi produk yang selesai itu adalah 85.000 dikali total biaya satuannya 210 rupiah. Ketemunya adalah 17.850.000. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhirnya adalah harga pokok produk, ya, harga pokok barang dalam proses akhir dari departemen 1, ya, yaitu 100% tingkat penyelesaiannya dikalikan produk, ya, barang dalam proses akhir dikali 100. Ya, 100 ini adalah biaya per unitnya. Ketemu 1 juta, kemudian tenaga kerjanya ketemu 350.000 dan overhead pabriknya ketemu 200.000. Totalnya untuk harga pokok barang dalam proses akhir adalah 1.550.000. Sehingga biaya yang dibebankan di departemen B, ya, biaya yang dibebankan di departemen B adalah 17.850.000 ditambah 1.550.000. Ketemunya 19.400.000. Sama ya hasilnya dengan total biayanya. Nah, ini pembuktian ya, pembuktian. Nah, untuk mengetahui bahwa perhitungan yang sudah dilakukan perusahaan itu adalah benar, adalah di sini. Kalau di sini jumlahnya masih belum sama, ya berarti harus dilakukan perhitungan ulang. Begitu ya, menghitung perhitungan di departemen B atau di departemen kedua untuk produk hilang awal proses. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Halo? Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Belum Pak. ya? Oke, Belum ada, kalau Pak. belum, kita lanjutkan untuk produk yang hilang akhir proses. Ya. Ini laporan biaya produksinya ya sama metodenya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke produk yang hilang di akhir proses. Nah, produk yang hilang di akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan. Nah, ini nanti kita tahu bedanya. Kalau di hilang awal proses, di departemen 1, produk hilang belum masuk ke perhitungan unit ekuivalen produk. Tapi kalau produk yang hilang di akhir proses, ya, produk hilang tersebut sudah masuk dalam penghitungan ya, unit ekuivalen produk, baik di departemen 1 maupun di departemen 2. Itu yang membedakan ya teman-teman ya. Nah, nanti silakan dipahami lebih lanjut ya. Nah, ini contohnya ya, PT John Tung Tung memproduksi produk X ya dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui departemen produksi. Nah, informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan biaya produksi sebagai berikut. Ya, yang masuk dalam proses 125.000 di departemen 1, departemen 2 100.000. Barang selesai 100.000, departemen 2 85.000. Barang dalam proses akhir 20.000, departemen 2 10.000. Yang hilang akhir 5.000, di departemen 2 juga 5.000. Tingkat penyelesaian BDP-nya ya, barang dalam proses akhir untuk biaya bahan 100%, departemen 1, departemen 2 juga 100%. Kemudian biaya konversinya 75% di departemen 1 dan 50% di departemen 2. Nah, data tambahannya adalah biaya produksinya. Nah, biaya produksinya untuk bahan baku, departemen 1 5 juta, departemen 2 nggak ada ya, karena nanti akan ada transferan dari departemen 1, tenaga kerjanya 2.400.000, overhead pabriknya 1.200.000. Totalnya adalah 9.521, 8.600.000 ya. Kemudian di departemen 2
totalnya ini di sini ya, belum ada totalnya karena belum tahu berapa yang ditransfer dari Departemen 1. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, ini perhitungannya. Cara-caranya sama ya, menghitung unit ekuivalen, biaya per unit, kemudian perhitungan harga pokok dan berapa biaya yang dibebankan. Nah, unit ekuivalen dan biaya per unit yang ada di Departemen 1 ya, ini bahan baku yaitu 100.000 ditambah 20.000 dikali 100%. 100.000 itu produk jadi, 20.000 itu barang dalam proses akhir, 100% itu adalah tingkat penyelesaiannya. Plus 5.000 nih, ya 5.000 adalah produk hilang akhir proses. Nah, ketemu unit ekuivalen untuk bahan baku adalah 125.000, sedangkan unit ekuivalen untuk biaya konversi adalah 120.000. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa biaya per unitnya. Nah, biaya per unit untuk bahan baku yaitu biaya bahan baku dibagi unit ekuivalennya. 5 juta dibagi 125.000. Ketemu 40.000. Ya. Sedangkan tenaga kerjanya 2.400.000 dibagi 120.000. Ketemu 20 rupiah. Dan BOP-nya 1.200.000 dibagi 120.000, ketemu 10 rupiah. Nah, totalnya 8.600.000 di sini, biaya per unitnya totalnya adalah 70 rupiah. Nah, perhitungan harga pokoknya bagaimana? Perhitungan harga pokoknya, ya, harga pokok barang yang selesai adalah 100 dikali biaya per unit, yaitu 100.000 dikali 100 unit dikali 70 rupiah, ketemu 7 juta. Harga pokok barang hilang, ya, yang hilang diperhitungkan nih, yaitu 5.000 dikali 70, ketemu 350.000. Nah, harga pokok barang selesai ditransfer ke Departemen 2, ya. Harga pokok barang selesai ditransfer ke Departemen 2 adalah, atau yang ditransfer ke gudang ya, adalah 7.350.000. Sedangkan harga pokok barang dalam proses akhir, ya, bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ya, atau overhead pabrik, 100% kali 20.000 dikali 40 rupiah. 40 ini adalah biaya persatuannya ya, untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, ketemu harga pokok produk dalam proses akhir, masing-masing untuk biaya bahan baku 800.000, biaya tenaga kerja 300.000, dan overhead pabrik 150.000. Nah, totalnya harga pokok produk dalam proses akhir adalah 1.250.000. Nah, jumlah biaya yang dibebankan di Departemen kedua atau di Departemen B adalah 7.350.000 ditambah dengan 1.250.000. Totalnya adalah 8.600.000. Dan hasilnya yang dibebankan adalah sama dengan yang ada di data. Nah, kalau nggak sama berarti harus melakukan perhitungan ulang. Ini menghitung biaya ya di Departemen 1. Nah, sekarang di Departemen 2 bagaimana? Nah, di Departemen 2 ya. Nah, ini caranya begini. Ya, yang di Departemen 2 pertama sama menghitung unit ekuivalennya, kemudian menghitung biaya per unitnya, dan menghitung harga pokoknya, serta menghitung harga pokok barang dalam proses akhir. Ya. Nah, sekarang hitung dulu unit ekuivalennya. Biaya bahan bakunya 85.000 ditambah 10.000 itu barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir proses. Ya. Kemudian biaya konversinya juga sama. Masing-masing untuk bahan baku ketemu 100.000 dan biaya konversi 95.000. Nah, biaya per unitnya harga pokok barang dalam proses dari Departemen 1 adalah 7.350.000. Ya. Buktikan, benar nggak 7.350.000? Kita lihat lagi perhitungan sebelumnya. Ya, perhitungan sebelumnya diketahui harga pokok barang dalam proses dari Departemen 1
ya adalah 7.350.000 dibagi dengan unit produk ekuivalennya, yaitu 100.000, ketemu 73,5 rupiah. Sedangkan tenaga kerjanya adalah 5.700.000 dibagi 95.000, ketemu 60 rupiah. BOP-nya 3.800.000 dibagi 95.000, ketemu 40 rupiah. Total biayanya adalah total biaya di departemen 2 ya adalah 16.850. Sedangkan total biaya persatuannya adalah 173,5. Nah, sekarang kita menghitung harga pokok untuk barang selesai dan barang hilang. Ya, barang selesai adalah 85.000 dikali 173,5. Ya, ini barang selesainya. Ketemu 14.747.500. Sedangkan harga pokok untuk barang hilangnya 5.000 dikali 173,5 ketemu 867.500 rupiah. Ya, harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang, ya, harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang adalah 15.615.000. Ya, ini hasil harga pokok barang selesai ditambah dengan harga pokok barang hilang di akhir proses. Sedangkan harga pokok barang dalam proses, ya, BDP, ya, ini bukan BDB, ya. Harga pokok barang dalam proses akhir, yaitu kita menghitung barang dalam proses dari Departemen 1 itu 100% dikali 10.000 dikali unit biaya per unitnya, ya 73,5. Tenaga kerjanya 50%, tingkat penyelesaiannya, overhead pabriknya juga 50%. Masing-masing ketemu harga pokok produk dalam proses akhir, yaitu 735.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000. Totalnya adalah 1.235.000. Sehingga jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 2 adalah 15.615.000 ditambah 1.235.000. Ketemu 16.850.000. Sama, ya, jumlahnya dengan yang ada di data. Nah, selesai materinya, teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Waktu kita berapa menit lagi ini? Ya, mudah-mudahan selesai, ya, dalam waktu 40 menit. Amin. Oh iya, di kolom chat ada yang ngechat ini, suaranya kurang jelas, Pak, putus-putus. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Saya gambarnya hitam doang, Pak. Ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya? Suara Yang lain? jelas, Bapak. Nggak ada screen sharingnya. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Ada, Pak. Ada, ya? Ada, Suaranya Pak. jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas tapi nggak ada gambarnya. Yang suaranya jelas tapi nggak ada gambarnya, nanti bisa lihat di rekamannya, ya. Oh iya, Pak, siap. Kalau teman-teman yang suaranya nggak jelas, kemudian ada gambarnya juga nanti bisa lihat di rekamannya, ya. Baik, Siap, Pak. Pak. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami, ya. Caranya bagaimana untuk memahami, ya. Nah, ini ada tugas. Nah, tugasnya tadi untuk yang produk hilang awal proses dengan yang produk hilang akhir proses kan belum ada jurnalnya nih. Nah, tugas yang pertama yaitu teman-teman membuat jurnal yang diperlukan. Ya, membuat jurnal yang diperlukan untuk produk yang hilang awal proses, ya, dan produk yang hilang akhir proses. Itu tugas pertama. Nah, kemudian tugas keduanya, di produk yang hilang akhir proses, itu kan belum dibuat laporan biaya produksinya, ya. Nah, berdasarkan
contoh yang sudah dibuat di produk hilang awal proses, teman-teman diminta untuk membuat laporan biaya produksinya. Hanya untuk produk yang hilang akhir proses. Karena di slide ini kan yang hilang awal proses sudah ada. Gitu ya teman-teman ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tugasnya nggak sulit, ya cuma ada 2. Ya, waktu pengumpulannya sama ya kayak minggu-minggu sebelumnya atau seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu minggu depan. Ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan, ya hari Jumat jam 1 ya maksimal ya. Pak. Baik, Kak. Nanti pengumpulannya biasa lewat Google Classroom ya. Baik, Pak. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu, silahkan. Penjelasan saya nggak cepat ya. Enggak kok, Pak. Ya, kalau terlalu cepat nanti bisa diputar-putar ulang di rekamannya ya. Ya. Ya, sayang gitu. Sayang. Sayang. Gundul lu. Kayak gini nuduhnya nyong video ini bareng Halo? nyong ya sayang. Siapa sih sayang? Halo? Iya, Pak. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya rasa perkuliahan pada siang hari ini bisa kita cukupkan ya. Ya Pak, cukup. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya bisa melalui grup WA ataupun melalui Google Classroom. Karena ini terbatas ya, hanya 40 menit. Dan mungkin kuota teman-teman juga terbatas ya. Betul, Pak. Enggak masalah ya. Ya memang belajar seperti itu ya. Jadi belajar itu ya ada waktu yang dikorbankan ya. Ada biaya juga yang dikorbankan. Nah, itu salah satunya. Ya, makanya kalau belajar yang sungguh-sungguh ya. Iya, Ya Pak. Pak. Ya, Pak. Ya kalau begitu terima kasih ya. Kalau ada salah Pak, rekamannya di mana Pak? Rekamannya di mana, Pak? rekamannya nanti di YouTube. YouTube dong biasa. YouTube. Oh YouTube. ya, tadi Oh, iya, Pak. Kalau nonton lewat YouTube biasanya kan ada yang free ya, YouTube free ya. Alhamdulillah. Ya, karena rekaman ini juga besar kalau saya kirim lewat ini ya, WA ataupun Ya, Google Pak. Classroom. Nah, kalau lewat YouTube kan teman-teman tinggal lihat, nggak usah download ya. Betul, Pak. Ya, Pak. Itu ya. Untung ada wifi di rumah saya Pak. Alhamdulillah ya. Ya, Pak. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di depan ya, insya Allah ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Pak. Iya, terima Pak. kasih. Iya, Pak. Jangan lupa dipelajari ya, dan tugasnya dikerjakan. Siap, siap. Waalaikumsalam. Oke, Pak.